Baik, Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan lanjutkan. Sekali lagi saya membaca, orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Atau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, a perverse man spreads strife, and one who gossip separates intimate friends. Atau diterjemahkan secara bebas dikatakan orang yang jahat menyebarkan perselisihan, dan orang yang suka bergosip memisahkan sahabat-sahabat karibnya. Dalam ayat ini dikatakan bahwa orang yang menimbulkan pertengkaran dan perselisihan adalah orang yang curang atau orang yang jahat. Dan siapa menggosip atau memfitnah, katanya memisahkan atau menceraikan sahabat karib. Gosip, apa itu gosip, saudara? Gosip itu adalah sebuah percakapan tentang orang lain. Ya, pastilah kita semuanya pernah membicarakan orang lain tentunya. Ya, setiap kita, tidak ada orang yang tidak pernah membicarakan tentang orang lain. Ya, nanti kita akan lihat seperti apa. Mungkin kata-katanya mengandung kebenaran. Ya, jadi kalau gosip itu kata-katanya bisa mengandung kebenaran, sehingga gosip itu lebih mudah diterima ya pada awalnya, karena kata-katanya itu ada kebenarannya ya. Namun di dalamnya itu terdapat hal-hal yang belum tentu benar, atau kalau boleh ditegaskan mungkin di dalamnya terdapat kebohongan, karena itu didasarkan kepada asumsi-asumsi yang belum tentu benar. Ya. Jadi gosip itu kita memperbincangkan orang ketiga. Ya, saya dengan seseorang ngobrolin tentang orang ketiga. Nah, itu gosip ya. Nah, ada orang kalau sekarang bilang ada gosip yang sebenarnya ya netral atau positif lah ya, kita membicarakan kebaikan-kebaikan orang, kita membicarakan pekerjaan Tuhan yang luar biasa atas hidupnya ya. Nah, itu positif saudara ya. Nah, tetapi yang disebut gosip itu ya, yang kerap kali terjadi adalah kita membicarakan orang lain tentang keburukan-keburukannya, tentang kekurangan-kekurangannya, tentang ketidaksetujuan kita kepada orang-orang tertentu, dan hanya sampai di situ ya. Nah, nanti kita akan lebih dalam lagi. Nah, apa bedanya dengan fitnah? Kalau fitnah itu adalah informasi bohong tentang seseorang, atau tanpa berdasarkan kebenaran tanpa kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang, menodai nama baik, merugikan kehormatan orang. Itu fitnah ya. Jadi itu informasi bohong ya. Nah, biasanya kalau informasi bohong begini kita langsung mau saring gitu ya. Tapi yang tadi itu adalah percakapan yang mengandung kebenaran ya, ada kebenarannya ya. Nah, kebenarannya biasanya itu bukan kebenaran yang baik ya, kebenaran tentang kekurangan, kelemahan hidup seseorang. Nah, ini yang perlu kita hati-hati. Kemarin Ibu Sora sudah dengan sangat baik menjelaskan ya, kenapa gereja itu tidak terdapat kebangunan rohani ya, bahkan justru gereja terpecah belah ya. Itu karena gosip saudara ya. Ini yang harus kita hati-hati. Kerap kali musuh kita bukan iblis ya, musuh kita adalah mulut kita sendiri atau mulut orang-orang yang ada di gereja saudara. Paulus memperingatkan kepada jemaat di Korintus ya. Tapi saya baca ulang kembali 1 Timotius 3:15 sebelumnya. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain, dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Nah, ini saudara, gosip itu salah satunya ya,
itu berasal daripada orang-orang yang tidak punya ada hal lain yang dibicarakan, saudara. Ya, ini sumbernya ya. Sebenarnya sumbernya ada beberapa ya. Nah, tapi salah satu sumbernya menurut ayat ini adalah orang-orang yang nggak punya kerjaan, ya, nggak punya goal dalam hidupnya, nggak punya tujuan dalam hidupnya. Jadi dia nggak ngerti mau ngapain. Ya sudah, ya dia bermalas-malas, ya lalu pergi dari rumah ke rumah orang, ya meleter katanya, mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Paulus mengingatkan kepada Timotius hal-hal seperti ini, ya yang akan terjadi, yang ada di dalam tengah-tengah gereja Tuhan. Ya, nah inilah gosip, saudara. Nah, 2 Korintus 12 ayat 20 dikatakan, sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan dan kerusuhan. Nah, Paulus melihat ya bagaimana dia menjelaskan kepada jemaat di Korintus, ini musuh kita ini itu. Ada perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan dan kerusuhan. Nah, justru ini yang harus dipadamkan. Ya, gereja tidak akan mengalami pertumbuhan, gereja tidak akan mengalami kebangunan rohani jika di dalam gereja penuh dengan yang seperti ini. Ya, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan dan kerusuhan. Nah, jadi saudara, jadi ketika kita membicarakan kehidupan seseorang kepada orang lain tanpa alasan selain membicarakannya, maka kita bergosip. Ya, kita cuma membicarakan kehidupan seseorang kepada orang lain tanpa alasan. Nah, itulah gosip, saudara. Jadi bukan berarti kita tidak bisa membicarakan, ya. Kadang-kadang saudara punya kepahitan tentang seseorang, punya kemarahan tentang seseorang, ya. Saudara bisa cerita kok kepada pembinamu, ya. Saudara bisa cerita ya kepada orang-orang yang dewasa rohaninya, tapi dengan alasan yang benar. Alasannya apa? Alasannya untuk menyelesaikannya. Nah, itu boleh. Ya. Alasannya apa? Untuk mengkonfirmasi. Ya. Mungkin orang itu bisa menghubungkan saudara dengan orang yang saudara mungkin ada praduga tak bersalah, atau mungkin kepahitan, mungkin hal yang tidak enak. Ya, jadi saudara bisa berbicara dengan seseorang. Ya. Tapi ingat, itu adalah orang yang cukup dewasa rohaninya, dan itu untuk menyelesaikannya, untuk mengkonfirmasinya. Ya, kalau tidak, ya jangan membicarakan orang lain. Nah, ini dia. Jadi saudara, jadi gini saudara, kita sudah banyak membantu pekerjaan pelayanan Tuhan. Ketika kita tidak bergosip, ketika kita tidak memfitnah, kita sudah banyak membantu. Ya, kadang-kadang kan ada orang bilang, ya kalau nggak bisa membantu jangan nyusahin lah. Nah, ya, kalau kita tidak bergosip, itu sudah sangat membantu pekerjaan Tuhan di dunia ini. Ya, nah jadi saudaraku, apakah saudara rindu menjadi orang yang membantu pekerjaan Tuhan di atas muka bumi ini, supaya kemuliaan dinyatakan, supaya gereja ada dalam unity, supaya gereja tetap ada dalam satu kesatuan? Jangan bicarakan orang lain kalau alasannya hanya untuk membicarakannya. Nah, kadang-kadang percakapan gosip itu kan dimulai dengan aku dengar. Nah, aku dengar. Nah, biasanya informasi itu tidak valid. Ya, biasanya informasi itu ya sudah menyebar, ya. Jadi ya, penggosip itu membutuhkan audiens. Jadi kalau Anda mendengar ya ada orang membicarakan orang lain, nah saudara bisa apa? Punya pilihan. Pilihannya apa? Saudara tinggalkan orang tersebut.
ya, katakan sorry ya, aku ada pekerjaan mungkin, ya, atau saudara berkata, saudara mau memperbaikinya, oke ya, saya mau dengar ini, tapi tujuannya tentunya kita mau memperbaikinya ya. Ada orang nggak mau, ya, saudara pernah begitu beberapa kali, ya, saya mendengar percakapan-percakapan negatif seseorang tentang orang lain, lalu saya berkata, oh gitu, oke ya, kita konfirmasi ya, kamu dibegitukan ya, oke, kita konfirmasi ya, saya telepon orangnya ya, oh dibilang nggak usah, nggak perlu. Oh, saya bilang, ini informasi kamu nggak bisa dipercaya. Kalau kamu hanya cuma menyampaikannya kepada saya dan tidak ada tujuannya untuk memperbaikinya, saya bilang ini nggak berguna, ya. Nah, atau saudara bisa apa? Mengubah topik pembicaraan, ya. Nah, karena apa? Kerap kali gosip dan fitnah itu terjadi ketika ada rasa sakit, ya, dalam hati seseorang, atau orang itu memang punya maksud jahat di dalam dirinya dan ingin melampiaskannya, dan dia ingin mendapatkan dukungan dan pembelaan, ya. Nah, jadi saudara hati-hati ya dengan gosip-gosip seperti ini, ya, yang bisa merusak gereja, saudara, ya. Kita harus hati-hati karena Tuhan sangat mengasihi gerejanya. Nah, akar gosip itu apa? Akar penyebab orang gosip, ya. Ini kan dosa mulut ya. Sebenarnya itu berasal dari hati, ya. Karena apa yang kita miliki di hati kita itu terungkap lewat kata-kata kita, ya. Atau dengan lebih gamblangnya, kata-kata kita itu adalah ungkapan atau gambaran hati kita. Markus 7 ayat 21 sampai 23 dikatakan, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam, dari hati orang, dan itulah yang menajiskan orang. Jadi kalau kita mau tahu apa yang ada di hati kita, dengar aja kata-kata kita, saudara, ya. Itu paling mudah. Dengarkan perkataan kita, oh kita bisa deteksi, berarti hatiku seperti itu, ya. Jadi nggak betul, saudaraku. Ada orang bilang gini, aku cuman kata-kataku aja kayak gitu, hatiku nggak begitu. Itu bohonglah, saudara, ya. Itu nggak mungkin, ya. Karena Yesus sendiri berkata, karena semua itu timbul dari dalam hati, ya. Oke. Demikian juga kalau kita mengeluarkan kata-kata yang menghibur, menguatkan, menolong, ya itu sebenarnya adalah perkataan hati kita, isi hati kita, ya. Jadi apa yang ada di hati kita adalah penyebab gosip, ya. Nah, sekali lagi, alasan bergosip, ya, kenapa ada orang bergosip? Yang pertama alasannya pembenaran diri, ya, membenarkan diri sendiri, ya, ingin peneguhan dari orang lain. Apalagi, ya, karena ingin melampiaskan marah dan frustrasi, ya, dalam hidupnya, ya. Nah, atau, ya, dia tidak punya kerjaan yang lain. Jadi dia mulai seperti saya katakan tadi, pergi dari rumah ke rumah, dari orang ke orang untuk membicarakan orang lain. Nah, jadi kalau kita punya kecenderungan untuk bergosip, coba ambil waktu sejenak, ya. Tanya pertanyaan yang pertama ini. Apa sih yang menggerakkan saya untuk membicarakan ini kepada orang lain? Nah, jadi perlu tanya, apa yang menggerakkan saya? Nah, yang kedua, apakah saya ingin pembenaran dan dukungan? Ya, saya membicarakan ini karena saya ingin pembenaran diri dan mendapatkan dukungan. Nah, yang ketiga, apakah tidak ada hal yang lain yang saya mau bicarakan selain ini? Ya, karena saudara tahu dampak gosip itu besar loh, saudara. Ya, atau fitnah itu besar dampaknya. Ya, itu bisa merusak hubungan. Nah, coba nih kita lihat ya di dalam kitab Kejadian 3 itu ya. Dan itu pertama-tama itu kejatuhan manusia itu karena gosip dan fitnah. Ya,
Kejadian 3 ayat 1, adapun ular ialah paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kamu makan. Tapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba, buah itu nanti kamu mati. Dan akhirnya kita tahu sama-sama bahwa manusia jatuh ke dalam dosa. Akibatnya apa? Allah yang pertama menempatkan manusia di Taman Eden. Allah memiliki hubungan yang sangat baik dengan manusia. Tapi karena gosip dan fitnah, ayat ini berkata, ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Saudara bisa bayangkan, gosip dan fitnah itu telah merusak hubungan paling utama, hubungan Allah dan manusia. Begitu hubungan Allah dan manusia rusak, maka hubungan sesama manusia pun rusak, saudara. Jadi dampak gosip itu sangat besar, saudara. Hati-hati kita ya dalam percakapan kita. Itu bisa mempengaruhi orang. Itu bukan hanya mempengaruhi nama baik orang yang kita gosipin, tapi itu juga mempengaruhi orang yang kepadanya kita bergosip. Ya, saudara, coba pernah nggak? Saya pernah begitu. Saya pernah mendengar satu kejadian tentang seorang hamba Tuhan. Ya, dengar tentang hal-hal yang buruk tentang dia. Saudara, sejak itu saya punya pandangan yang negatif sama dia, saudara. Ya, saya berpikir, wah, orang ini seperti ini ya, negatif. Saya padahal tidak saya pernah berbicara dengan hamba Tuhan itu pun sepintas, saya tidak kenal betul dengan dia, ya. Tapi begitu saya mendengar perkataan itu, waduh, itu benar-benar di dalam pemikiran saya udah ada cap tentang orang tersebut. Bayangkan, saudara, ya, bayangkan itu, ya. Atau saya juga pernah ngalamin di mana orang-orang menceritakan tentang saya. Nah, lalu saudara, satu kali ada orang bertemu dengan saya, ya. Dia banyak sekali bertanya, padahal orang ini udah lama sekali nggak ada bersama-sama dengan kita, sudah lama sekali, ya, karena dia udah pindah ke Jakarta lalu balik ke Medan. Dia banyak cerita-cerita dengar tentang saya. Nah, untungnya orang ini datang kepada saya dan mengkonfirmasi, ya. Tapi saya tahu dari pertanyaan-pertanyaannya ini banyak pertanyaan titipan, ya. Banyak asumsi-asumsi, ya, gitu. Nah, saudara, bayangkan dia itu, ya, pernah datang ke gereja kita, ya, tapi dia cuma sebentar aja hadir di sana, dia langsung pulang, ya. Kenapa? Nah, itu tadi, dia udah punya persepsi yang negatif, dia udah punya pandangan-pandangan yang negatif, saudara, ya. Nah, jadi hati-hati, ya, kita semuanya termasuk saya, ya, karena gosip itu dampaknya itu, ya, bisa menginfeksi hati setiap orang yang mendengarnya dan mengarahkannya kepada pandangan dan pikiran orang yang menyebarkannya. Ya, satu kali setelah ada dampaknya dalam gereja kita akibat gosip dan fitnah itu, seseorang berkata begini, wah, saya nggak nyangka sampai sejauh ini hasilnya. Ya, yang ikut di dalam gosip tersebut tadinya tidak berpikir seperti itu, tidak ada maksud begitu. Dan ketika itu kejadian terjadi, dia berkata, waduh, saya nggak kepikiran loh sampai sejauh ini dampaknya. Tapi dia sudah malu. Ya, jadi itu sebabnya, saudaraku, hati-hati dengan, sekali lagi, hati-hati dengan gosip, ya. Nah, apalagi fitnah, ya, dusta itu, ya. Nah, satu kali Tuhan Yesus, ya, memperingatkan orang Yahudi. Dia berkata begini, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Itulah sebabnya dia membohongi. Dia menggosipin bapa atau memfitnah bapa di surga kepada Adam dan Hawa. Dan hasilnya saudara tahu bahwa manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, nah, hubungan dengan sesama.
Ya, 1 Samuel 24 ayat 9. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, "Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu?" Daud begitu benci kepada Saul karena perkataan-perkataan orang bahwa Daud ingin mengambil tahtanya Saul. Akhirnya Saul ingin membunuh Daud. Ya, jadi saudaraku, ya ini peringatan buat kita. Satu ayat yang terakhir di dalam Alkitab dikatakan, Efesus 4:29, janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Mari jemaat yang kekasih, pakai perkataan kita, bukan untuk menghancurkan, bukan untuk merusak, tapi pakai perkataan kita, pakai mulut kita untuk membangun. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah pagi ini. Kami diingatkan kembali, Tuhan, tentang gosip dan fitnah, akar persoalan dan dampaknya. Kami berdoa, pulihkan kami Tuhan, supaya kami menyadari kondisi hati kami, supaya kami boleh mengeluarkan perkataan-perkataan yang bangun. Kalau kami punya keberatan hati kepada seseorang, biarlah kami membicarakan kepada orang tersebut langsung atau lewat pembina rohani kami. Kami boleh menyampaikannya sehingga ini boleh diselesaikan. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu untuk kebenaran-Mu pagi ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.